Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Sabtu 4 Maret 2023 disusun dan dibawakan oleh Bruder Bernardinus Siga. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita memulainya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Kasihilah Musuh. Sama saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setelah mendengarkan ayat di atas, pasti kita semua merasa heran. Toh kenapa kita harus mengasihi musuh, sedang dia telah menyakiti hati kita, dan lagi mendoakan orang yang menganiaya kita. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk melakukan dua hal, yakni mengasihi dan mendoakan. Kasih adalah salah satu hukum yang utama yang harus dilakukan oleh kita umat beriman, khususnya kita yang beriman pada Kristus. Yesus sendiri telah menunjukkan kasih itu kepada kita, bahkan di atas kayu salib pun Ia masih mendoakan para serdadu yang menganiaya. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengajarkan kita mencintai dengan kasih agape, yakni kasih dengan penuh pengorbanan. Cinta Yesus tersebut menggambarkan cinta Allah yang mencintai kita. Setiap putra dan putrinya tanpa mempertimbangkan apakah kita baik atau jahat. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari kepada orang benar dan orang jahat, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang jahat. Inilah cinta yang sempurna. Yesus juga memanggil kita untuk ikut serta mewujudkan sebuah cita-cita luhur, yakni kesempurnaan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu adalah sempurna. Apakah ini adalah sesuatu yang mustahil? Tidak. Manusia bisa sempurna, tetapi bukan karena potensi diri. Manusia dimungkinkan sempurna hanya karena kasih Kristus. Melalui penebusan yang sempurna di kayu salib, kita dibenarkan dan dikuduskan oleh. Secara istimewa, kita menjadi sempurna karena kemampuan kita mengasihi siapapun, bahkan terhadap musuh sekalipun. Mengasihi musuh bukan karena mereka adalah saudara kita, tetapi agar mereka dapat menjadi saudara kita. Dengan demikian, kita akan dibakar dengan cinta persaudaraan bagi mereka yang sudah menjadi saudara kita pun musuh kita, sehingga mereka dapat dengan penuh kasih menjadi saudara kita. Sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam masa prapaskah ini, kita diajak untuk mengintrospeksi diri, masuk ke dalam diri dan bertanya, apakah selama ini saya sudah mengasihi sesama atau memaafkan sesama yang bersalah? Ataukah saya malah menyimpan dendam di dalam hati? Mari di masa pertobatan ini, kita merubah semua sikap dan perbuatan kita. Secara khusus, kita mau memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Jika kita tidak mampu mengampuni atau memaafkan sesama kita, apa artinya kita mendoakan
doa Bapa kami setiap hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.